Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu percaya pagi ini adalah pagi kita punya perjanjian kepada Tuhan. Percaya? Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tentu kita punya keterikatan dengan janji itu. Ya. Mulai bulan September atau Oktober, Bapak Gembala memberikan kesempatan untuk kita belajar di tempat ini. Dan orang-orang yang ditunjuk. Nah, pada minggu kedua ini adalah minggu anggota tubuh Kristus di antara kita yang terbina di tempat ini untuk dilihat. Untuk dilihat bukan kelebihannya, tetapi dilihat kekurangannya. Iya. Maka dari situ kita juga boleh sebagai anggota tubuh Kristus yang tumbuh bersama di tempat ini. Maka jika kita melihat salah satu anggota tubuh Kristus yang tampil itu penuh dengan kekurangan, maka Bapak Ibu juga dapat melihat kita yang tumbuh bersama di tempat ini seberapa pertumbuhan peningkatan kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan hari ini bangku-bangku banyak yang kosong. Gak tahu mereka kemana, tetapi baiklah yang ada di sini, kita sama-sama mempunyai perjanjian kepada Tuhan untuk kita berkomitmen beribadah. Siapapun yang ada di mimbar ini adalah saya berusaha untuk sebaik mungkin di dalam segala kekurangan saya untuk saya mempersiapkan apa yang harus disampaikan sesuai dengan firman Tuhan yang saya pelajari. Ada di sini yang sudah tunjuk, bisa ngangkat tangannya yang sudah membaca secara jujur yang saya share. Hanya Pak Tony ya. Yang lainnya di silent atau yang hanya Pak Tony yang sudah baca berarti ya. Hanya satu orang. Ya. Kita hari ini sama-sama akan membaca satu ayat. Saya percaya ayat 1 sampai ayat ke-9 sudah saya share di grup, yaitu terdapat di dalam 2 Petrus 3. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-16 itu kalau Bapak Ibu sudah baca, berarti kan serangkaian cerita di situ sudah tahu. Dan saya akan membaca satu ayat saja pada pagi hari ini, dan satu ayat itu saya bagikan 4 poin untuk disampaikan. Baik, kita akan sama-sama membaca 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sudah ketemu, katakan amin. Saya akan bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Bapak Ibu, di dalam murid Tuhan Yesus, salah satu murid yang tegas adalah Petrus. Salah satu murid yang tegas adalah Petrus. Ya. Dan hari ini kita akan melihat apa yang ditulis oleh Petrus mengenai orang-orang
yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah beralih hidupnya, yang sudah dipanggil oleh Kristus. Itu fokusnya di situ. Fokusnya Petrus dan Paulus, banyak surat-suratnya menekankan di situ bahwa jika kamu sudah dimenangkan, kamu tidak boleh lepas. Itulah yang diperjuangkan oleh hamba Tuhan yang ini. Ya, baik, katanya sebab apa? Di luar daripada kita ini masih banyak orang yang mempengaruhi kita untuk menjauh kita daripada Tuhan. Baik, kita akan memulai. Saya beri tema janji Tuhan. Ya. Jadi khotbah pada pagi hari ini saya sesuai dengan pendahuluan saya tadi adalah punya perjanjian dengan Tuhan. Saya beri judul janji Tuhan. Apa itu janji? Saya buka di Kamus Bahasa Indonesia, adalah janji mendefinisikan antara lain sebagai ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti memberi, menolong, dan bertemu. Itu janji dari Kamus Bahasa Indonesia. Apakah sama dengan janji kita kepada Tuhan? Mari kita akan belajar. Janji kita kepada Tuhan, suatu janji berkenaan dengan perkataan ikatan kontrak psikologis. Itu perbedaannya. Ikatan kontrak psikologis. Psikologis itu artinya kejiwaan kita kepada Tuhan. Itu sangat beda. Dan secara motivasi positif, janji itu adalah untuk mendorong supaya kita punya komitmen, punya berharap untuk menantikan sebuah janji itu mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang akan kita terima. Ya, itu bedanya janji dari kamus dan janji kita kepada Tuhan. Ya. Kira-kira paham ya? Janji psikologis itu janji secara moral. Dan kalau kita punya janji itu, tentu kita juga punya komitmen untuk datang dengan motivasi yang positif kepada Tuhan. Sebagai tanggung jawab kita. Sebagai ikatan perjanjian itu kepada Tuhan. Artinya Tuhan pun punya perjanjian dengan kita. Ya, jangan sampai kita tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, itu. Janji Tuhan adalah untuk menguntungkan kita. Itu tidak lain. Janji Tuhan memelihara kita secara jangka pendek, semua akan dicukupi. Semua jangka panjang, untuk jangka panjang kita juga akan ditempatkan di tempat yang sudah sangat layak untuk kita tempatkan. Itulah janji kekal kita. Ya, tidak ada satupun yang luput daripada semua janji. Hanya yang luput itu orang-orang yang tidak punya perjanjian kepada Tuhan. 1 Petrus ayat yang ke-9 ini berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya
sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, Tuhan tidak lalai, itu loh poin pertama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tidak ada satu titik pun di dalam janjinya yang dilewatinya. Ya, itulah janji jangka pendeknya Tuhan untuk kita. Jangan kita menganggap bahwa apa yang kita doakan tidak dijawab, itu ada suatu merupakan kelalaian daripada Tuhan. Itu hanya dikatakan orang-orang yang tidak punya janji. Ya. Rasul Paulus memperingatkan kepada orang-orang pilihan Allah supaya mengerti hari kesudahan zaman ini sesuai dengan janji Tuhan itu pasti akan terlaksana, akan terjadi, yaitu kemusnahan bumi itu. Itu sesuai dengan tema yang di atas, sesuai perikop yang di atas. Itulah hari Tuhan. Jadi hari ini saya tidak berbicara dengan muluk-muluk janji diberkati, tidak. Jadi saya hanya mengambil satu di dalam 2 Petrus ini aja. Saya pelajari baik yang di pasal di ayat yang pertama, di pasal yang kedua, itu saja. Jadi mengenai janji Tuhan itulah. Janji yang pertama itu Tuhan tidak pernah lalai. Jadi sekalipun ada orang-orang yang menganggap sebagai kelalaian. Ya, orang-orang yang menganggap sebagai kelalaian ini adalah orang-orang yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Dan mereka ini adalah, kata Petrus, berusaha untuk menyeret orang-orang yang sudah percaya ini, berusaha untuk menyeret, mencari bolo, dan berkata, mana janji Tuhan yang kamu gembar-gemborkan? Sebab dia katakan, Petrus mengatakan bahwa ingat, pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang mengatakan, buktikan mana janji Tuhan. Mereka berusaha untuk menyeret. Bagi kita yang tidak paham, yang tidak punya ikatan batin, yang tidak punya ikatan batin, tidak mengerti akan kehendak Tuhan atas panggilan kita ini, maka kita pun akan, oh iya, sedikit demi sedikit kita terseret bahwa akhirnya kita juga lepas daripada janji Tuhan itu. Tadi malam baru saya sharing sedikit, bukan saya sharing, tetapi saya berbincang-bincang ke salah satu, mungkin satu leteng sama Pak Gembala ya, namanya Unik, kenal ya? Ya, ya, ya. Saya di akhir berkata bahwa kalau kamu sudah menjadi gandum, kamu pasti adalah gandum, tidak mungkin menjadi lalang. Nah, kalau kamu sudah jadi domba, kamu pasti domba, tidak akan mungkin menjadi kambing. Itu pasti ya, pasti. Ya. Saya akhir ibadah, kita sempat berbincang-bincang, ngobrol di situ. Saya tanya, Bu, tadi saya salah satu mendapat poin, Ibu mengatakan seperti ini. Dan dia jelaskan kepada saya, terus saya menjawab seperti ini. Bu, bagaimana dengan sebagian bangsa Israel sudah tegar
Saya bilang. Dan kemudian sisanya kemudian bangsa lain masuk. Dan bangsa lain ini aku ngomong itu bangsa cangkokan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, firman Tuhan mengatakan jika yang tegar ini kembali kepada Tuhan, maka yang dicangkokkan ini akan dibuang seperti itu. Nah, ini sangat menarik yang pada akhirnya perbincangan kita ini sangat panjang. Maka ibu ini berkata, saya lebih percaya jika selamat, tetap selamat. Akhirnya kita ya panjang lebar, ya asik juga lah kita kalau bertemu orang yang suka belajar seperti ini, maka enak, penjelasannya enak, dia lebih percaya. Tetapi saya tidak mau berspekulasi. Kalau kita sudah jadi gandum, jadilah gandum yang murni. Jangan kita menjadi seorang tampilan pencari bakat. Kalau dia ke sini kelihatannya perempuan. Kalau dia balik ke sini kelihatannya laki-laki. Pernah lihat ya? Ya. Jangan kita sebagian laki, sebagian perempuan. Ya. Ya itu. Jadi orang-orang yang tidak percaya ini berusaha, kata Petrus, berusaha untuk menyeret orang-orang yang sudah percaya. Mereka mengolok-olok, mengatakan bahwa janji itu tidak ada. Ya, tetapi Tuhan berkata bahwa aku sabar terhadap kamu, nak. Aku sabar, itu poin yang kedua. Tuhan sabar menanti. Ya. Tuhan sabar menanti. Siapa yang dinantikan oleh Tuhan? Yaitu yang saya sebutkan tadi itu. Saya juga ingin sedikit beralih ke poin ke Roma. Pasal Roma yang ke-8, ayat yang ke-11. Di situ saya tidak buka, tetapi intinya, seperti yang saya katakan tadi itu adalah sebagian bangsa Israel telah tegar. Ya, bangsa Israel telah tegar. Telah tegar maksudnya di sini sampai sekarang ini khususnya bangsa Yahudi itu yang tidak menerima Yesus itu ada 90% plus. Ya. 90% plus belum menerima Tuhan Yesus. Sesuai dengan apa yang dikatakan firman itu, sebagian mereka telah tegar sampai bangsa lain ini masuk. Sampai bangsa lain ini masuk. Siapa itu? Bangsa lain siapa itu? Ya, tentu kita-kita ini. Ya, tentu kita-kita ini. Itulah yang saya maksudkan dari awal tadi. Kita inilah yang sudah menjadi perjanjian kepada Tuhan. Melalui bangsa Israel yang tegar ini. Sebab apa dikatakan itu? Nanti pada akhir zaman ini sisa Israel itu pasti diselamatkan. Sisa Israel itu pasti diselamatkan. Ya. Saya punya matematika di sini ya. Tetapi benar atau tidak, tetapi ini adalah sesuatu yang menurut para pakar itu masuk akal juga. Ya. Sampai kapan sih Tuhan itu mengakhiri dunia ini? Ya. Kita adalah
para kuota-kuota Tuhan, kuota-kuota yang sudah sudah dipastikan oleh Tuhan adalah untuk memenuhi kuota itu. Sedikit kalau saya mulai bermatematika, seberapa sih penduduk surga itu? Ada yang tahu penduduk surga itu? Tentu tidak tahu jumlahnya berapa, tidak tahu. Tetapi perkiraan dari 100% itu, sepertiga sudah dibuang. Yaitu siapa? Para malaikat yang memberontak. Sepertiga dari penduduk surga itu sudah terbuang. Dan sisanya itu masih 3/4. Dan kemudian maka dijadikanlah Tuhan menjadikan kita-kita ini, menjadikan manusia itu untuk mengisi yang sepertiga yang hilang itu. Nah, kira-kira kalau saya boleh bermatematika, itulah yang akan menempati surga, kemudian yang sepertiga itu untuk menggantikan malaikat yang sudah jatuh itu. Dan di situ dikatakan yaitu yang menggantikan itu adalah bangsa pilihan Allah, yaitu Israel. Tetapi dikatakan Israel sebagian besar sudah menjadi tegar. Sudah menjadi tegar. Hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sisanya juga kita nggak tahu seberapa. Nah, kalau sisanya itu dari sepertiga itu ada berapa persen lagi dari sepertiga itu, dan kita inilah yang akan menggantikan, akan masuk ke dalamnya itu, yang akan masuk menggenapinya, dan itulah hari Tuhan. Jadi jika saya berpikir bahwa Tuhan akan datang, kita ini adalah, anggaplah saya adalah menjadi anggota yang terakhir untuk masuk kuota itu, Bapak Ibu. Itulah penantian Tuhan bagi kita. Penantian bagi pertobatan kita. Nanti saya sampaikan di akhir itu nanti. Jadi Tuhan itu mau menanti kita ini untuk mempercepat kedatangan Tuhan melalui pertobatan kita. Tetapi di bagian-bagian yang lain memperlambat Tuhan itu datang, yaitu karena semakin dunia ini semakin tua, semakin sulit kita untuk mencari orang-orang yang bertobat. Ya. Jadi kuasa iblis itu lebih kuat untuk menyeret orang-orang, mempengaruhi orang-orang untuk memperlama bumi ini. Kamu lihat di seluruh dunia, saya lihat semua orang mengeluh bahwa akhir-akhir ini bumi seperti kayak masuk di dalam oven. Panasnya minta ampun. Bukan hanya kita di Surabaya, tetapi di mana-mana, di desa, di kampung saya, air menjadi kering. Ya, panasnya luar biasa. Ya, itulah Tuhan mengatakan bahwa penantian Tuhan untuk kita benar-benar mempersiapkan waktu kita. Mempersiapkan waktu kita untuk menyongsong hari itu. Nah, supaya semua orang bertobat, ini poin yang ketiga. Kapan waktu Tuhan untuk bertobat? Nah, itulah yang saya katakan tadi. Pertobatan adalah mempercepat hari Tuhan. Anggaplah kalau saat ini Tuhan datang adalah kuota yang terakhir bagi pribadi kita. Jangan sampai sekali-sekali kita tidak punya perjanjian itu kepada Tuhan. Jangan sampai sekali-sekali kita tidak punya komitmen itu
Tuhan sudah berkomitmen melalui janjinya kepada kita untuk membawa kita. Tetapi kalau kita menolak janji itu kepada Tuhan, maka itu nggak ada gunanya kita. Kita akan tinggal di bumi. Katanya Petrus mengatakan bahwa suatu saat bumi ini akan tetap ada untuk apa? Untuk membinasakan orang-orang yang tidak punya jatah di dalam langit dan bumi baru yang adalah ciptaan Tuhan yang baru nanti. Dan mereka-mereka yang tidak percaya ini dia katakan akan dikumpulkan menjadi satu dan disitulah mereka akan di bumi hanguskan. Nah, nasihat Rasulullah untuk kita tetap percaya teguh sebelum segala sesuatu terjadi adalah kesempatan kita untuk bertobat. Pastikan saudara dan saya tidak ikut binasa di bumi ini, tetapi kita menanti langit baru, bumi baru, di mana terdapat kebenaran. Wahyu 21 ayat 1, itulah tempat kita yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk poin yang terakhir, ini adalah tugas yang berat memang. Seperti saya tadi sudah katakan bahwa Rasul Paulus dan Rasul Petrus adalah rasul yang sangat baik karena mereka berdua inilah yang banyak menulis surat, terutama Paulus, Yohanes, dan yang lain-lainnya itu. Yakobus juga keras. Tetapi saya menempatkan Paulus sama Petrus ini adalah orang yang sangat tegas. Jika mereka sudah merasa jemaat yang dibinanya itu sudah menjadi perjanjiannya Tuhan, dia sangat berusaha untuk mengikat, untuk memberi pengertian-pengertian yang sungguh-sungguh kepada jemaat pilihan Allah itu, jemaat panggilan Allah itu. Jadi memang tugas berat bagi para pemberita memberitakan yang untuk terbuai, orang-orang terbuai dengan kenikmatan dunia ini, atau kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan bagi kita. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi sebagai yang berdiri di mimbar, saya juga berusaha untuk belajar, untuk sebagai tanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu apa yang sudah tertulis, yang saya pelajari sesuai firman Tuhan itu sendiri. Coba kita membuka di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Itu sebagai penutup dari saya. Kita akan membaca ini, saya akan bacakan. Atau Pak Tony bisa bacakan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-9 ya. Yang ke-9 aja. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 ya.
Nah, amin. Itu nanti saya poin terakhir ini saya beri. Jangan ada tulisan yang lain di dalam diri kita selain tulisan Kristus. Itu yang poin terakhir. Jangan ada tulisan lain di dalam hidup kita ini selain daripada tulisan Kristus. Itulah Petrus mengatakan bahwa justru karena itulah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita untuk menyongsongnya, itu pesan daripada hamba Tuhan yang saya katakan tadi sangat baik, itu adalah untuk kita mempersiapkan diri kita dengan bersekutu dengan firman-Nya. Di kaum Bapak kita sudah sharing mengenai apa itu firman, apa itu iman. Iman adalah bersama-sama dengan firman. Dan firman adalah perkataan seluruh kitab suci, itu adalah firman Allah yang menuntun segala kebenaran untuk kita hidup. Itu adalah firman. Iman, kita juga sudah mempelajari tentang iman. Apa itu iman? Iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, dengan pikiran kita, dengan keterbatasan kita. Tetapi iman adalah mengarahkan kita untuk melihat apa yang tidak dilihat. Ya, yang tidak bisa kita lihat. Itulah iman. Sebagaimana iman juga dengan hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau oleh rasio. Sesuatu yang tidak bisa kita jangkau oleh intelektual kita. Itu memang dua-dua ini, iman dan hikmat itu adalah dikhususkan oleh Tuhan untuk kita yang sungguh-sungguh mau hidup bersama-sama dengan firman itu. Oleh sebab itulah kata Paulus, aku menasehatkan kamu supaya kamu bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam firman itu. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di ayat yang terakhir, mari kita akan bacakan di dalam, Pak Tony tolong bacakan di ayat yang ke-16 dari firman 2 Petrus 3 ayat yang ya. Nah, itu. Jangan ada tulisan lain di dalam diri kita. Jadi di sini Petrus sempat membawa nama Paulus di sini. Tentang surat-surat Paulus, katanya yang sedemikian memang rumit. Dari kerumitannya itulah orang-orang yang tidak paham. Orang-orang yang tidak mau meneliti itu, yang pada akhirnya tidak menemukan kebenaran, memelintirkan segala apa yang menjadi kelemahan kita, menjadi kebinasaan katanya bagi mereka. Yaitu, itulah yang saya katakan tadi, dua hamba Tuhan ini sungguh-sungguh kalau kita membaca, kalau kita melihat surat-suratnya,
Di pada ayat yang ke-1 dia katakan bahwa aku ingin membangkitkan pengertian-pengertianmu. Apa yang sudah aku tuliskan di dalam yang sebelumnya katanya. Bahwa sekali lagi aku ingin mengingatkan kembali itu supaya kamu mengerti dari suratku yang kedua ini, kata Petrus. Jadi itu kesimpulan saya, bahwa sempatkan waktu kita terus untuk menyongsong, untuk banyak-banyak belajar mempersiapkan diri kita supaya kita betul-betul menjadi orang yang layak. Akhir-akhir ini di DD itu kita kehilangan teman. Banyak kehilangan teman dari salah satu pengerja umur baru 40 lebih. Kemudian ada satu lagi, Bapak Rudi, itu juga pengerja baru umur 50 tahun. Dan kemudian Tante Eli, dan kemarin itu baru salah satu juga orangnya begitu energik menjadi guru senam. Tidak ada tanda-tanda bahwa begitu dia drop, langsung dia divonis bahwa kena lupus. Kena lupus itu sama dengan autoimun. Autoimun berkaitan dengan tidak ada obatnya. Terus hanya 6 bulan. Habis itu dipanggil oleh Tuhan. Nah, pengkhotbah mengatakan bahwa ingatlah Sang Penciptamu semasa mudamu. Sebab akan datang hari yang malang itu dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada lagi kesenangan bagiku. Jangan sampai kita menyia-nyiakan masa muda kita ini. Tetapi kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ya. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang, di hamparan padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Amin. Firman Tuhan saya serahkan kepada Pak Gembala. Ya. Lagu ini adalah lagu saya sendiri, sering saya ucapkan di dalam hati, akhir saya hafalkan, memang jarang didengar. Ini adalah sangat pribadi, ya Bapak Ibu. Ya, saya tidak nyanyikan, tapi karena saya sulit untuk mengiringi musik, biarlah tidak usah dinyanyikan. Ya. Ya, kalau dulu orang itu sangat percaya bahwa Tuhan segera datang. Itu zaman dulu. Dan baru gerakan Pentakosta di Indonesia juga. Itu sangat percaya bahwa Tuhan itu segera datang. Jadi ada satu lagu dulu. Yesus akan kembali, Yesus pasti kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi, betapa senang hati. Itu waktu nyanyi itu seolah-olah besok mau datang Tuhan itu.
Jadi ada lagi satu lagu yang mengatakan bahwa kalau sangkakala datang, aku mau di sana. Jadi dulu itu bukan mau di sana itu, ada satu lagu. Kalau sangkakala na 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 orang saleh naik semua. Bila kesukaran datang ku pergi. Itu sangat-sangat disukai dulu lagu itu. Karena menganggap besok akan datang Tuhan. Tapi kalau sekarang beda. Semua kayaknya ini kayaknya ini. Semua orang percaya ini kalau dibilang besok Tuhan datang, tidak mau. Yakin tidak mau pasti. Pasti ngomong gini, tunggu aku dorong kawin. Tunggu aku belum kaya. Waneh kok memang orang-orang sekarang. Suatu saat kami ketemu 15 orang kan anggota MP itu. Jadi bicara, kamu percaya enggak Tuhan datang? Percaya. Kalau besok dia datang, enggak mungkin. Caranya gitu. Ya itu, enggak mungkin gitu loh. Tapi zaman dulu atau orang yang ada di dalam Tuhan berapi-api. Sama seperti Pak Andreas bilang tadi. Harusnya kita selalu siap. Besok datang, nanti 1 jam lagi datang, kita tetap siap. Tapi hari ini saya katakan banyak gereja tidak siap. Sayang. Padahal salah satu janji yang paling penting harus kita ingat adalah Yesus pasti datang. Kalau berkat itu selama kita di dunia tidak mungkin ditinggal. Nah itu yang perlu kita tahu. Nah coba tanya dirimu. Kalau hari ini Yesus datang kamu siap enggak? Coba tanya. Jujur saja. Pasti enggak siap. Ya kan? Kalau nanti malam Tuhan datang, kamu siap enggak? Belum tentu siap. Belum tentu siap. Itu sebabnya banyak gereja kosong. Masa? Kenapa? Karena belum percaya kalau Yesus datang. Itulah anehnya orang Kristen sekarang. Nah saya khawatir ada satu ayat bilang gini. Ada satu ayat bilangnya, saya bukan khotbah ulang ya, cuman kepingin menegas. No. Ada satu ayat begini. Nanti orang akan seperti zaman Nuh. Ya. Orang itu akan seperti zaman Nuh. Pesta, pora. Kawin, mengawinkan. Sampai air bah datang, mereka tidak percaya kalau air bah akan datang. Nah, kalau kita ingat ayat ini, jangan-jangan memang Tuhan mau cepat datang. Kan tandanya kan di situ. Nanti akhir zaman akan seperti zaman Nuh. Nuh sudah bilang, air bah segera datang. Naik ke perahu. Perahu sudah selesai. Perahu ini sudah selesai. Tinggal naik loh. Orang naik-naik itu. Nggak melok kerja bikin perahu. Nggak melok, nggak. Nuh bilang, ayo naik perahu. Nggak gelem. Akhirnya setelah ditutup pintu. Baru, udah ditutup pintu, belum juga mereka bilang buka pintunya. Enggak itu. Gila itu Nuh katanya. Bodoh sekali. Masa mau ngurung diri di dalam perahu. Orang sekarang seperti itu. Satu gereja ini saya yakin. Kalau saya enggak ngomong ini. Mungkin kalau setelah ngomong. Mungkin saudara percaya. Satu gereja ini saya yakin. Tidak ada yang percaya besok Tuhan datang. Tidak ada yang siap Tuhan Yesus besok datang. Yakin saya. Sekarang orang ingin menikmati dunia.
pesta pora. Kawin mengawinkan. Orang percaya Tuhan akan datang. Tapi nanti kalau sudah ditutup pintunya, iki sing soro. Karena ada ayat itu loh, ya, itu yang saya diingatkan tadi. Kedatangan Tuhan seperti zaman Nuh. Perahu sudah selesai, suruh masuk, pintu mau ditutup, tidak masuk-masuk. Sudah ditutup pintu, tidak diketuk supaya dibuka. Tidak. Bilang gini, biar kamu dewe yang ada di dalam perahu. Sampai hujan datang, baru sesal kemudian tiada berguna. Tapi hari ini saya yakin tidak secara kebetulan Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Hai orang-orang muda, jangan hanya pikirkan bisnis, duit, dan rumah. Tapi ingatlah Tuhan pasti datang. Dia tidak akan pernah lalai menepati janji tentang kedatangannya. Ya, kalau yang tua pasti mungkin sudah siap-siap Tuhan datang melalui kematian. Tapi kalau yang muda ini saya yakin kalau ditanya itu Sugeng pasti tidak percaya Tuhan besok datang. Yakin saya. Yang muda-muda itu, Joshua itu tidak percaya, pasti itu. Dikira Tuhan itu datang hanya melalui kematian. Tidak. Saudara, jangan sampai kita terjadi seperti zaman Nuh. Hati-hati. Tuhan tidak mungkin lalai menepati janjinya. Ya, kalau belum datang, itu hanya karena menunggu saudara sempurna. Durung layak masuk itu belum bisa masuk. Ada yang belum lahir mungkin, ditunggu. Bukan berarti Tuhan tidak datang. Tapi kan kita tidak tahu kalau sudah lahir semua. Kalau sudah lahir semua artinya perahu sudah selesai. Zaman Nuh. Nanti terus kita bagaimana? Karena itu saudara-saudara ya, boleh sekolah boleh. Pinter boleh. Dan harus. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi jangan lupa, Tuhan pasti datang. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ada lagu satu tuh. Yesus pasti kembali.